Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah maba'da. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan untuk perkuliahan kita, di mana topik perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Salawat salam semoga terlimpah ruahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Baik, kita mulai untuk topik kita kali ini, yaitu karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Satu hal yang penting teman-teman untuk kita ketahui adalah dalam proses penterjemahan, baik itu dari bahasa Arab ke Indonesia maupun Indonesia ke Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain, adalah kita mengetahui karakteristik dari masing-masing bahasa yang menjadi bahasa sumber maupun bahasa sasarannya. Kalau kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka bahasa sumber kita itu adalah bahasa Indonesia, sementara bahasa Arab itu adalah bahasa sasaran. Sebaliknya, jika kita ingin menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, maka bahasa Arab itu menjadi bahasa sumber, sementara Indonesia itu menjadi bahasa sasarannya. Nah, apa sih sebenarnya bahasa itu? Bahasa, menurut Khair, itu merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Artinya bahwa bahasa itu digunakan oleh satu komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat bersama dengan kelompoknya untuk melakukan proses interaksi, komunikasi, saling berbagi informasi untuk mengidentifikasi diri, untuk mengetahui ini si fulan, ini adalah pulpen misalkan, dan lain sebagainya, untuk mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di tempat atau lokasi di mana bahasa itu berada. Nah, adapun penjelasan istilah yang digunakan tadi, ada beberapa istilah-istilah yang masuk di dalam takrif atau definisi dari bahasa. Yang pertama adalah sistem. Apa sesungguhnya sistem itu? Sistem itu adalah susunan yang teratur, berpola, berbentuk, secara keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sementara lambang itu menandai sesuatu secara konvensional, artinya lambang dan yang dilambangkannya tidak mempunyai hubungan secara langsung. Hanya saja di situ kemudian karena menjadi sebuah kesepakatan antara satu komunitas masyarakat, maka itu kemudian dijadikan sebagai sebuah lambang, ya, dijadikan sebagai sebuah hal yang menjadi perlambang dari sesuatu yang disepakati itu. Kemudian bunyi itu
adalah bunyi yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Jadi yang dimaksud bunyi di dalam bahasa, kalau di dalam bahasa Arab kita mengenal ada yang namanya lafadz. Lafadz itu adalah sautun yashtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Maka bunyi di dalam bahasa itu adalah bunyi yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Di dalam fonetik dinamai sebagai fon, dan di dalam fonemik sebagai fonem. Ada fon, ada fonem. Nah, alat ucap dalam tatanan fonetik yaitu A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Kalau dalam bahasa Arab mungkin ya alif, ba, ta, sampai dengan ya. Adapun dalam tataran fonemik yaitu fonem. Contohnya membaca buku dan lain sebagainya. Jadi kalau font itu nanti berkaitan dengan huruf-huruf. Kalau yang fonemik, huruf yang kemudian dirangkai dalam sebuah kata membentuk sebuah arti. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan arbitrer? Arbitrer itu mengandung arti mana suka. Ya, mana suka. Artinya bagaimana? Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Jadi begitu kita misalkan menjumpai sesuatu, ya, menjumpai sesuatu, kemudian sesuatu itu belum dikenal dan belum diketahui apa namanya, maka orang yang menemukan itu suka-suka saja dia mau mengatakan bahwa itu namanya adalah HP, bahwa itu namanya adalah komputer, bahwa itu namanya misalkan motor dan lain sebagainya. Itu adalah makna dari arbitrer, mana suka. Artinya bahwa bahasa itu merupakan satu hal atau satu apa ya namanya? Satu perlambang yang itu ya menurut apa yang dikehendaki atau yang disukai oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, masyarakat itu apa? Sekelompok manusia yang hidup bersama dan memakai alat komunikasi yang sama serta mempunyai aturan hidup yang sudah disepakati. Kemudian bekerja sama, itu manusia nggak bisa hidup sendirian, dia butuh orang lain untuk bekerja sama. Karena itu manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian komunikasi. Apa itu komunikasi? Suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Identitas. Apa itu identitas? Ciri atau tanda pengenal. Jadi HP, kemudian buku, komputer, laptop, itu kan sebagai sebuah identitas. Ciri atau tanda pengenal. Manusia, oh kalau yang itu namanya adalah si fulan, itu adalah fulana, itu misalkan faizah dan seterusnya. Ini identitas. Nah, inilah ciri dari pemakai bahasa. Nah, hakikat bahasa itu yang pertama manusiawi, artinya bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Hewan misalkan, maka tidak bisa disebut sebagai bahasa. Kemudian yang dimiliki oleh misalkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu tidak bisa disebut sebagai bahasa. Jadi bahasa itu hakikatnya adalah milik manusia, bukan yang lainnya. Kemudian dinamis konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa harus mematuhi hubungan antara lambang dan yang dilambangkannya. Jadi ini harus dipatuhi. Ya, dulu kan orang menyebut misalkan ini HP, orang pertama memang nyebutnya sebagai HP sampai kemudian disepakati sampai orang generasi hari ini. Maka ketika hari ini karena sistemnya arbiter, wah kemudian saya misalkan HP saya sebut tempe, ya itu tidak akan pernah bisa diakui oleh banyak orang. Artinya harus mematuhi ya, setiap penutur suatu bahasa harus mematuhi hubungan antara lambang dan yang dilambangkannya. Itu harus dipatuhi. Produktif artinya dari satu jenis kata dan menghasilkan berbagai kalimat. Bermakna artinya segala ucapan dan ini punya arti, punya makna. Universal artinya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bahasa-bahasa lain.
Nah, ciri yang paling umum apa? Yang paling umum adalah semua bahasa terdiri atas vokal dan konsonan. Ada huruf mati, ada huruf hidup. Karena bahasa itu merupakan ujaran. Kemudian bervariasi yang diperoleh dari latar belakang dan lingkungan penutur bahasa yang berbeda. Maka yang mereka gunakan juga berbeda. Latar belakang ini bisa berupa status sosial, ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal. Bahasa yang biasanya digunakan oleh orang-orang dalam status sosial yang tinggi itu kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di status sosial yang rendah. Demikian juga pendidikan misalkan, itu juga mempengaruhi bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertegur sapa dan seterusnya. Orang terdidik dengan yang tidak itu tentu juga akan berbeda. Jadi ada variasinya. Kemudian unik, bahasa dikatakan unik karena mempunyai ciri yang spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Keunikan itu bisa pada sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Karakteristik bahasa Indonesia. Pertama ada kosakata. Ya, terdapat dua jenis kata, yaitu tekstual dan kontekstual. Kalau tekstual berarti ya makna yang dilambangkan oleh kata itu sendiri pada tiap katanya yang ada di dalam kamus. Kalau kontekstual berarti bagaimana? Kontekstual tergantung pada rangkaian kalimatnya yang mungkin saja nanti akan memiliki makna berbeda. Atau di dalam bahasa Arab kita mengenal ada siyakul kalam. Itu ya, siyakul kalam, runtute kalam, rangkaian dari sebuah kalimat. Kemudian struktur kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat kalimat nominal dan verbal. Ya, ada kalimat nominal dan verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang memiliki predikat dalam kalimatnya berupa kata benda. Ya, jadi kalimat yang memiliki predikat dalam kalimatnya berupa kata benda. Jadi dalam bahasa Indonesia dalam sebuah dalam struktur bahasa Indonesia itu kan kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Predikatnya di dalam bahasa Indonesia kalau kalimat nominalnya itu kalau kalimatnya itu bentuknya adalah kalimat nominal, maka predikatnya itu bukan kata kerja, melainkan kata benda. Contoh, buku bacaan itu ada di atas buku bacaan itu di atas meja. Kalau kalimat verbal bagaimana? Kalimat yang memiliki predikat dalam kalimatnya berupa kata kerja. Contohnya, dia membaca majalah. Nah, oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab misalkan, di bahasa Arab itu kan ada yang namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu belum tentu kalimat nominal. Ya. Tetapi kalau jumlah fi'liyah pasti itu adalah kalimat kalau itu adalah kalimat verbal itu pasti. Tapi kalau jumlah ismiyah belum tentu dia itu kalimatnya berupa kalimat nominal. Karena kadang-kadang mubtada itu punya khobar, yang khobarnya itu terdiri dari fi'il misalkan, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Jadi khobar jumlah fi'liyah madhawiyah misalkan, khobar jumlah fi'liyah mudhari'iyah misalkan. Nah, itu meskipun diawali dengan kalimat isim, tapi dia tidak bisa disebut sebagai kalimat nominal di dalam bahasa Indonesia. Karena di situ ada fi'ilnya. Nah, tata bahasa, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia diatur dalam struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disingkat SPOK. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia meliputi keterangan keadaan, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan bilangan. Kemudian jenis katanya. Kata depan dalam bahasa Indonesia itu ada di, ke, dari, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan min, ada fi, ila, min. Kata ganti dalam bahasa Indonesia yang terpisah dan dirangkai dengan katanya. Kata ganti pelaku dan kata ganti objek juga terpisah dari katanya. Contoh, saya membantunya. Jadi kata saya itu ya, itu terpisah. Saya membantunya. Jadi kata ganti itu dalam bahasa Indonesia dipisahkan dari rangkaian kata yang dia masuki.
Kata ulang. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata ulang. Contoh kata gabung umum dan khusus dan kata gabung dirangkai secara serangkai. Kata sifat dalam bahasa Indonesia menggunakan pola diterangkan dan menerangkan. Contoh buku yang bermutu. Ini kata sifat di dalam bahasa Indonesia. Jadi diterangkan dan menerangkan. Buku yang bermutu. Buku yang bermutu. Kemudian partikel lah, tah, kah, pun. Penggunaan partikel ini dirangkai dengan katanya. Contoh apakah, adapun. Kemudian sedangkan partikel pun yang dipisah dari katanya seperti adik pun. Sedangkan partikel pun yang dipisah dari katanya seperti adik pun. Kata si, sang, dan per. Penggunaan kata si dan sang terpisah dari katanya. Contoh si kancil. Dan contoh lain kata per, biaya sekolah dibayar per semester. Ini juga dipisah. Kata kolokasi, yaitu gabungan beberapa kata yang berdasarkan kesepakatan tak tertulis menjadi saling berjodoh. Jadi artinya sebenarnya ini enggak berjodoh, tetapi karena ada kesepakatan itu menjadi berjodoh. Contohnya misalkan membaca hatimu. Membaca itu kan biasanya sesuatu yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita lakukan bacaan seperti buku itu. Hati, siapa yang bisa membaca hati? Tetapi itu kemudian dibaca, disepakati. Kursi roda. Nah, kursi itu kan sendiri. Tapi kok enak roda, kursi roda. Kemudian duduk perkara. Duduk dengan perkara kan sangat jauh, tetapi bisa diartikan menjadi sesuatu yang berbeda karena di situ ada sepakatan. Kemudian ada idiom, yaitu gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak ada hubungannya dengan kata pembentuk dasarnya. Contoh besar kepala, besar mulut, bintang di kelasnya misalkan, dan lain-lain. Nah, peribahasa yaitu kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan mengiaskan maksud tertentu atau ungkapan kalimat yang ringkas. Jenisnya peribahasa yang menunjukkan pameo, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merdeka atau mati. Peribahasa berupa ungkapan, contohnya ungkapan yang terdiri atas dua gabungan kata yang dapat dikelompokkan dalam bentuk ungkapan. Contohnya anak bawang. Itu bisa anak bawang ya, anak bawang itu bergabung dan bermain bersama dengan teman kakaknya. Jadi anak bawang itu. Jenis peribahasa perumpamaan, yaitu ungkapan mengumpamakan dengan sesuatu. Contoh seperti air di daun talas. Peribahasa perpatah, contohnya berisi ungkapan nasihat. Yaitu berisi ungkapan nasihat. Contohnya berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Artinya ngati-ngati. Istilah dalam bahasa Indonesia ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah dapat dipilih antara kata dasar atau kata turunan. Tetapi kata dasar lebih diutamakan dengan syarat bahwa konsep dasarnya tidak berubah. Nah, syarat kata itu bisa dijadikan istilah. Jadi tidak semua kata itu bisa dijadikan sebagai istilah di dalam bahasa Indonesia itu. Ada beberapa syarat. Pertama adalah kata yang tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan. Yang kedua adalah kata yang lebih singkat dari yang lain. Yang ketiga kata yang tidak bernilai rasa buruk dan yang sedap didengar. Contohnya tunakarya untuk menyebut pengangguran, tunawisma, tunarungu, dan seterusnya. Sebagian istilah dalam bahasa Indonesia juga menyerap bahasa asing. Proses penyerapan ini ada kalanya dengan jalan menerjemahkan, lalu menyerapkan sekaligus menerjemahkan istilah asing. Ada pula teknik menyerap langsung dari bahasa asing tanpa menerjemahkannya dengan mempertimbangkan satu, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya, dua, lebih singkat dibandingkan terjemahannya, tiga, mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Karakteristik bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab terdapat jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan kalimat isim
Dan jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang dimulai dengan kalimat fi'il. Jadi setiap jumlah yang diawali dengan dengan kalimat isim namanya adalah jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il namanya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah digunakan untuk menekankan pentingnya mubtada dan sebagai judul tulisan. Kemudian jumlah fi'liyah digunakan untuk pemberitaan dan inversi. Kemudian tata bahasa dan struktur kalimat. Jika di bahasa Indonesia struktur kalimatnya selalu mengikuti kaidah subjek, predikat, objek, keterangan (SPOK), di bahasa Arab dijumlahi jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jadi tidak selalu subjek, predikat, dan objek, keterangan. Tidak. Kemudian jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Contohnya at-thalibatu taqra'ul Qur'an. Mahasiswa itu membaca buku di perpustakaan. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Contohnya Muhammadun yaqra'ul majallata. Muhammad membaca majalah. Kemudian kata keterangan di dalam bahasa Arab itu ada keterangan keadaan, kita kenal dengan nama hal, keterangan waktu, dzaraf zaman, ada keterangan tempat, dzaraf makan, ada keterangan bilangan atau adat. Selain itu di dalam bahasa Arab juga ada kaidah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Susunan naat man'ud di dalam bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kata yang. Ada bentuk naat mufrad, contohnya Fatimatun thalibatun mujtahidah, Fatimah mahasiswi yang rajin. Ada pula naat dalam bentuk jumlah, kana abi bakrin mutarrisan ya'tilu fi tadbiri talibihi tullabihi. Abu Bakar adalah seorang guru yang terkenal dengan sifat adilnya dalam mendidik siswanya. Kemudian hal contohnya kana Muhammadun nabiyya wa rasula uswatan linnasi. Muhammad telah datang sebagai nabi dan rasul yang diutus Allah pada segenap manusia sebagai panutan bagi segenap umat manusia. Kemudian istisna, contohnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada manusia kecuali berdasarkan kemampuannya. Berikutnya ada masdar muawwal. Contohnya adalah uridu an ukhbirakum khobaran hasanan. Saya ingin menginformasikan kepada kalian suatu berita yang baik. Ada tamyiz, contohnya ishtara Muhammadun al-bitrula litron. Muhammad membeli minyak 1 liter. Ada namanya badal, contohnya katabtu al-maqalata maudu'aha. Saya menulis makalah, judulnya saja. Kemudian ada taukid, contohnya khatiba mudirul jami'ati nafsuhu amamal mudarrisina wal mudarrisat. Pimpinan perguruan tinggi berpidato di hadapan para guru. Kemudian kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab bisa diperoleh dari kata dasar yang telah ditasrifkan. Ada juga kosakata yang diperoleh secara baku dalam kamus. Kosakata dalam kamus bisa dikelompokkan menjadi kosakata yang independen atau al-maqali dan kosakata yang diperoleh pemahamannya dalam konteks kalimat. Contoh ainun itu bisa berarti mata sendirinya, orang, mata uang dan lain-lain. Adapun kata ainun yang dipahami secara berbeda setelah terikat dengan kata lain, contohnya Fatimatu tadhhabu ila Jakarta ainaha. Fatimah pergi ke Jakarta sendirian. Istilah, setiap bahasa memiliki istilah yang berbeda-beda untuk mengekspresikan perasaan pemakainya. Contoh kalau dalam bahasa Arab misalkan ada sinar ik itu asy'ah tawilah itu istilahnya. Tutur sapa. Tutur sapa itu berlaku pada setiap orang atau bangsa karena cara berbahasa bertujuan mengatur apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu. Serta ragam bahasa apa yang sewajarnya kita pakai dalam situasi sosiolinguistik tertentu. Ini menurut Nababan tahun 1984.
Orang Arab mengenal tutur sapa sebagai bentuk penghormatan. Contohnya assalamualaikum. Jadi bukan orang sapa itu ya, orang Arab mengenal tutur sapa sebagai bentuk penghormatan. Ada subahul khair, ada masa'al khair dan seterusnya. Peribahasa. Setiap bangsa juga memiliki peribahasa sendiri. Untuk itu kita dapat mencari padanan yang artinya hampir sama dengan peribahasa yang akan kita terjemahkan. Karena hal itu sangat bergantung dan sangat bergantung dan berlaku dengan budaya masing-masing bangsa. Jika terpaksa tidak ditemui padanan peribahasanya, dapat diterjemahkan secara kata per kata untuk kemudian diberi penjelasan tentang maksud dan dari peribahasa tersebut. Nah, gaya bahasa. Maksud gaya bahasa dalam bahasa Arab dari aspek balaghah yaitu yang dikenal dengan ilmu stylistik atau ilmul asalib wal ma'nal masuhu fi alfadhin mu'allafatin ala suratin tukawinu ad-darabin linailil ghardil maksudi minal kalam wa af'al fi nufusi sami'ihi. Uslub adalah makna yang dikemas dalam redaksi dan gaya yang gaya bahasanya lebih mudah dipahami dan lebih mengesankan di hati para pendengarnya. Ini menurut Muhammad Mansur dan Gustiawan. Dan juga yang menyebut bahwa al-uslub wa tariqatil lati yatba'uhal fardu fit ta'biri an afkarihi wa masyairihi, bahwa uslub ya itu merupakan jalan yang diikuti oleh seseorang di dalam mengungkapkan apa yang menjadi gagasan, pikiran, dan isi yang ada di dalam hatinya. Ada yang menyebutkan demikian. Nah, gaya dalam bahasa Arab itu menurut Muhammad Mansur dan Gustiwan, gaya bahasa ada 3 macam. Yang pertama ada gaya bahasa ilmiah, yaitu gaya bahasa yang ungkapannya menggunakan logika yang benar, apa adanya, dan terhindar dari ungkapan yang imajinatif. Kemudian ada gaya bahasa sastra, yaitu gaya bahasa yang ungkapannya menggunakan ungkapan yang indah, penuh dengan imajinasi. Kemudian ada gaya bahasa retorika, yaitu gaya bahasa yang ungkapannya berisi lafaz yang memiliki makna yang kuat dan penuh argumentasi, serta berisi bukti dan kedalaman berpikir. Tata bahasa atau gramatika. Di dalam bahasa Arab terdapat gramatikal bahasa yang menempatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam satu kalimat dengan ciri harokat dan kedudukannya dalam kalimat, atau kita mengenalnya dengan nama i'rab. Yang ini tidak akan pernah kita jumpai dalam struktur tata bahasa atau gramatika bahasa lain di dunia. Itu tidak akan pernah kita jumpai. Selain itu, keterangan waktu juga berpengaruh pada penggunaan kata dalam kalimat. Kata kerja lampau, sekarang, dan yang akan datang. Demikian juga masalah penggunaan kata ganti dan kata-kata lainnya yang berpengaruh pada struktur kalimat dalam bahasa Arab. Itu nanti akan sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Nah, seorang penerjemah perlu menguasai ilmu nahwu untuk bisa menerjemahkan kata dengan tepat sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Kemudian di dalam bahasa Arab kita juga mengenal perubahan kata atau yang disebut dengan sorof ya, sorof, morfologi. Di dalam bahasa Arab terdapat perubahan kata secara bahasa atau yang disebut dengan tasrif lughawi maupun tasrif secara istilahi. Kalau lughawi berarti ya dari atas ke bawah itu. Fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna fa'alta, fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, ini masuk ke dalam tasrif yang lughawi. Kalau yang istilahi yang ke samping. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun dan seterusnya. Nah, perubahan kata tersebut yang ada di dalam bahasa Arab itu semuanya memiliki arti. Jadi masing-masing perubahan itu memiliki arti yang hampir berdekatan
dengan kata dasarnya, tetapi tidak sama, gitu loh ya. Itu berdekatan tetapi tidak sama. Ini keunikan bahasa Arab yang tidak ditemukan dan tidak dijumpai dalam bahasa-bahasa yang lain. Baik, terima kasih itu teman-teman untuk materi kita di hari ini dan nanti kita bisa melanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.